Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wajal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para pemuda, pemudi Karanganyar 2, dan juga para bapak, para ibu-ibunya yang hadir. Wabil khusus kepada Sohibul Bait, Kang Samson sekeluarga. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di acara ngopi santuy kita, dalam acara ngobrol santai tanya jawab seputar masalah agama. Sehingga entar para pemuda-pemudi ataupun bapak ibunya kalau mau bertanya silakan, pertanyaannya bebas. Tidak harus apa yang Al-Fagir sampaikan. Jadi di luar tema pun tidak menjadi masalah. Jadi ngobrol santai saja, cuma bentuknya tanya jawab tentang masalah agama. Jadi bebas pertanyaannya. Jadi jangan terpaku dengan tema yang Al-Fagir sampaikan. Kita pakai tema itu karena untuk sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan memang ngopi ini, ngobrol perkara iman ini lebih kita arahkan kepada anak-anak muda, sehingga tema-temanya pun kita pilih yang berkaitan tentang masalah anak-anak muda. Tapi yang sudah melewati masa muda juga boleh bertanya, atau bapak ibunya boleh bertanya. Baik, untuk malam kali ini kita akan sedikit membahas tentang tema sahabat sejati. Ini perlu kita bahas karena kadang-kadang anak-anak muda ini khususnya, dan umumnya kita semuanya, itu tidak bisa membedakan teman yang baik itu teman yang seperti apa. Ada istilah di luar itu, teman yang baik adalah teman yang selalu ada untuk kita. Ada yang bilang gitu. Teman yang baik adalah waktu saya minta tolong dia selalu membantu. Teman yang baik itu selalu ada baik dalam keadaan suka ataupun duka. Nah, sehingga di sini kita ingin sedikit menerangkan sahabat sejati itu yang seperti apa. Ini penting. Saking pentingnya kita memilih teman atau sahabat yang baik itu, sampai Nabi pernah menyampaikan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Di sini Nabi berbicara jauh sekali. Bukan karakter, bukan sifat, bukan omongan, perbuatan, tapi agama yang menjadi pondasi dasar. Orang kalau tidak memeluk agama Islam, maka tidak akan diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan kenikmatan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan teman itu bisa menjadi tolak ukur orang itu agamanya baik ataupun tidak, bahkan keluar daripada agama Islam. Karena tidak sedikit yang pernah kita dengar baik di media sosial, di media cetak, koran atau televisi khususnya, ada orang Islam yang keluar dari agamanya gara-gara dia ini pengen menikah dengan laki-laki perempuan yang beda agama. Ini kan memang betul-betul pengaruh sekali teman ini.
Sampai Imam Ghazali itu memerintahkan kepada kita, kalau kita ingin kumpul dengan lingkungan teman sahabat yang tidak baik, itu kalau kita tidak bisa mempengaruhinya, kita tidak meyakinkan dalam diri kita bisa tidak pengaruh dengan mereka, kita nggak boleh kumpul. Karena kadang-kadang di antara kita ini masih ada yang ngentengin, saya teman sama siapa aja boleh lah. Mau itu temannya yang baik, tidak baik, saya berkumpul dengan mereka semuanya. Itu boleh. Cuma Imam Ghazali ngasih wanti-wanti. Kalau kita kumpul dengan orang yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, kita tidak yakin iman agama kita tetap terjaga, dan kita tidak bisa menarik mereka menjadi baik, itu lebih baik tidak usah, kata Imam Ghazali. Nah, sehingga di sini kita bahas sedikit sahabat sejati, teman yang baik itu seperti apa. Sahabat sejati itu, kata sebagian para ulama, adalah orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi dia selalu mengingatkan kita kebaikan. Tatkala kita sedang berbuat dosa, dia selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Tatkala kita juga menjadi orang-orang yang bermaksiat, meninggalkan kewajiban, dia selalu ada untuk kita. Selalu mengingatkan kita. Nah, itulah yang namanya sahabat sejati. Dia selalu mengingatkan kita, mengarahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan yang selalu kita punya utang, dia memberikan utang kepada kita, bukan. Tetapi yang namanya sahabat sejati, sekali lagi, yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Yang setiap kita lupa dan lalai kepada Allah, dia selalu mensupport kita agar kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini sahabat sejati. Bahkan ada sahabat yang dikatakan luar biasa. Ini sahabat yang luar biasa. Siapa mereka ini? Sahabat yang selalu mengingatkan kita dan kita selalu marah dengannya, dia selalu mengingatkan kita. Ini sahabat luar biasa. Ada beberapa orang yang dia itu selalu mengingatkan kita. Setiap kita nggak sholat, dia mengingatkan kita. Tatkala kita ini sudah mulai bolong-bolong, majelis taklimnya, dia mengingatkan kita. Tapi setiap dia mengingatkan kita nggak pernah terima. Kita selalu nolak, kita selalu acuh, nggak peduli. Tapi dia selalu mengingatkan kita, tidak pernah bosan. Bahkan lebih hebat lagi, dia pengen kita jadi baik. Walaupun kita ini menolaknya, dia cari orang lain untuk mengingatkan kita. Ini sahabat sangat sejati. Jadi dia tidak rela temannya itu sampai melakukan dosa. Dia tidak rela temannya itu meninggalkan kewajiban. Dia pengen selalu temannya ini dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sahabat luar biasa. Sampai dia tidak bisa mengingatkannya, ditolak, dia nggak putus asa. Dia main belakang. Cuma ini main belakang yang baik ini. Dia cari orang yang disegani sama temannya, punya ilmu agama. Kalau ngingetin orang ini dia mau nurut, dia gunakan. Jadi main belakang dia ini. Bahkan di setiap sholatnya selalu ingat sama temannya, didoakan, disebutkan namanya. Ya Allah, Kang Sony sudah mulai sholat berjamaahnya bolong-bolong, sulingnya sudah mulai bolong-bolong. Ya Allah, ini sahabat saya disebutkan. Bahkan kata Nabi, doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah, mendoakan sahabatnya waktu tidak ada di hadapannya. Ini langsung dikabulkan oleh Allah. Sehingga kalau kita punya saudara, teman, orang tua, siapapun yang mereka ini sedang jauh dari Allah dan Rasulnya, doakan waktu mereka tidak ada di hadapan kita. Ini kata Nabi, cepat dikabulkan oleh Allah. Sebut namanya. Ya Allah, ini teman saya nih, Kang Lutfi. Ngopinya sudah sering terlambat, kadang absen. Ya Allah, mudah-mudahan bisa tepat waktu, kemudian gak terlambat, bisa istiqomah. Ini doa langsung cepat dikabulkan oleh Allah. Ini sahabat sejati, gak pernah putus asa. Jadi dia bukan hanya mengingatkan kita kebaikan, gak putus asa. Dia mengingatkan gak bisa, dia cari orang lain. Siapa nih kira-kira yang bisa ngingetin dia? Saya tidak bisa, baik, saya nggak bisa. Tapi saya tidak rela, pokoknya dia menjadi orang yang tidak baik. Dia cari orang ketiga, siapa nih? Ya, jadi sahabat sejati sekali lagi yang selalu mengingatkan kita. Tidak ikhlas, tidak ridho kalau kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Dia tidak rela kalau kita bermaksiat. Dia tidak ridho kalau kita meninggalkan kewajiban. Dia selalu berusaha untuk mengingatkan kita. Walaupun ditolak, walaupun kita diremehkan oleh dia akan cari cara bagaimana temannya ini menjadi baik. Bahkan di setiap sela-sela doanya, dia selalu menyebut namanya. Inilah hakikat sahabat sejati. Dia tidak pernah putus asa untuk selalu mengingatkan daripada sahabatnya ini. Para pemuda-pemudi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu mukadimah dari Al-Faqir. Sekarang kita masuk kepada ngobrol perkara iman, ngobrol santuy. Kepada yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Bebas ya.
baik itu masalah tasawuf, fikih, atau masalah apa saja diperbolehkan. Masalah rumah tangga boleh. Yang penting gak usah nyebutin nama. Habib, nama saya Sony. Saya ini sudah sering kadang-kadang nih mulai bandel nih, Bib. Kadang-kadang saya sudah mulai nih dikit-dikit main riba. Ini contoh-contoh. Jadi nggak usah nyebutin nama. Kalau Kang Samson jangan dibuat contoh yang nggak baik. Saya bulbet yang punya rumah jangan. Kalau di rumahnya Kang Sony yang jelek-jelek juga nggak bakal saya pakai. Nggak di rumahnya Kang Samson. Jadi yang baik-baik aja contohnya. Baik, silakan. Ini bebas ya Bapak Ibu, mau nanya tinggal angkat tangan atau langsung saja. Nah, fadhol silakan. Saya Musli. Mana? Saat Musli. Mana? Saya di dia ulah di itu atuh. Nah, ada sekedik. Udah ma'ruf Saat Musli, sekedik. Saya di dia. Kang, itu di mana Ustaz Muslinya di mana? Sini aja. Ini. Cat. Sini aja, Sat. Sini aja. Santai aja, Sat. Bukan majelis, Sat. Ngopi santuy, ya. Nyantai. Kopi. Ya, Umi ada karet, Umi. Nah. Fadal. Nah, ini saya berbed nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sahabat yang baik itu sahabat masalah menjadi uang terus mau dibalikin kagak mau, itu gimana? Minjemin uang pas mau dibalikin dia nggak mau nerima gitu. Termasuk sahabat sejati enggak? Ya itu makanya saya belum bisa penjelasan di sini. Baik. Ada pertanyaan? Diracik dulu. Sini. Di. Itu. Rasep. Serasep. Komplit. Saat di dia saat. Untuk Habib mau di situ. Tarik dulu lagi. Jadi ada pertanyaan, apakah termasuk sahabat sejati waktu kita minjem uang, waktu kita mau kembalikan, kemudian dia tidak mau nerima? Nah, baik. Kalau berbicara definisi sahabat sejati, itu tidak termasuk, tapi itu suatu kebaikan. Karena sahabat sejati itu intinya yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Jadi jangan akhirnya tatkala kita ngutang, kemudian dia tidak menerima waktu kita mengembalikannya, ini sahabat saja tidak. Bahkan bisa menjadi sahabat yang tidak baik. Artinya dia menerima kita uang, tapi setelah itu kita salah, dia tidak pernah mengingatkan kita. Jadi tapi termasuk sahabat yang baik secara berbicara masalah ibadah. Tapi dikategorikan sahabat sejati dikembalikan pada definisi tadi. Jadi kalau dia selalu mengingatkan kita akan kebaikan, kita maksiat dia menegur kita. Waktu kita jauh dari Allah dan Rasulnya dia selalu berusaha mengajak kita tanpa kenal putus asa. Bahkan seperti tadi, di belakang dia menggunakan orang ketiga yang disegani oleh beliau, kemudian punya ilmu agama, bisa nutup aibnya. Ini baru sahabat sejati. Tapi itu salah satu kebaikan seorang sahabat. Tapi tidak bisa dikategorikan sahabat sejati kecuali masuk kepada definisi yang tadi. Nah, kemudian adapun tatkala kita memberikan uang, ini yang kedua, ini perlu kita jelaskan juga. Tatkala kita meminjam uang kepada seorang, orang itu tidak menerima, jangan kita langsung mengatakan terima kasih, jangan. Itu biasanya ada istilah basa-basi. Ini harus paham ya. Ini harus paham nih, jangan akhirnya pura-pura bahlul atau bloon ini.
Oh nggak usah, nggak usah. Oh ya udah terima kasih. Padahal dia butuh. Kadang teman kita ini ada istilah basa-basi gitu loh. Ya, sehingga kita harusnya peka dengan hal itu. Jadi kalau dia menolak, hendaknya kita memaksanya. Apalagi mama bilangannya besar. Minjem 10 juta. Waktu kita kembalikan, oh nggak usah, nggak usah. Alhamdulillah terima kasih ya. Dia gerutun dari belakangnya itu. Ya Allah, ini nggak kenal basa-basi dah. Sehingga kita yang meminjamkan harus peka, harus paham. Dia punya istri, dia punya anak. Ya pintar-pintar kita taruh kayak uangnya di situ, kemudian kita kabur, ya kan? Kecuali ntar mungkin dia tetap memaksa kita, dia mengembalikan uangnya, ya sudah. Kita antar bisa berbuat baik dengan dia, tidak mesti dengan uang. Mungkin kita punya sesuatu, buah-buahan, makanan, pakaian, kita berikan kepada beliau. Jadi kepekaan ini juga harus kita hadirkan. Jadi ada istilah basa-basi. Nih ibu-ibu nih khususnya nih, awas. Kalau cuma garam enggak apa-apa, Bu. Garam ya enggak apa-apa. Garam cuma seiprit kemudian kita balikin, oh, itu garam. Ini 10 juta ini. Beli garam mungkin dapur kita ketutup semuanya sama garam ini. Sehingga di sini harus ada kepekaan dari kita yang meminjam uang. Jadi itu istilahnya basa-basi, tetap kita mengembalikannya, kita taruh uang di situ. Adapun ntar beliaunya ternyata ke rumah kita membalikan, tetap kita tolak. Kalau dia memaksa baru itu diperbolehkan, dan itu amal jariah untuk beliau. Tapi ingat, di sisi lain kita tetap harus membalas kebaikan. Kalau bisa lebih lagi kita dari kebaikan yang dia lakukan. Nah, Ustaz Tasib menambahkan. Ya jawabannya sama intinya. Jadi yang dinamakan sahabat sejati itu adalah persahabatan yang dibangun atas dasar karena Allah dan Rasulnya. Terus juga sahabat sejati itu adalah sahabat yang dengan persahabatannya itu tidak cuman hanya setia membela menutupi aibnya saja ketika di dunia, tapi lebih daripada itu sahabat sejati itu adalah seorang sahabat yang bisa membawa, menyelamatkan, mensyafaati kita nanti di akhirat kelak. Itu yang paling penting. Adapun kasus yang tadi mungkin penjelasan beliau dirasa sudah cukup. Mungkin kesepuhan mau nambahin. Jadi pembahasan yang tadi memang benar gitu. Ngan orang hati-hati, setiap manusia kan geus dienas, geus aya dina jiwa ragana sesuai sareng firman Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi kumahanya istilahna sifatna manusia mah keukeuh peuteukeuh dina hatena atas bujukan setan sok jingsinan tina sifat kapakiran. Jadi sikat sifatnya mah awal mah di diri manusia pasti aya. Ngan cara syaratna ieu mah seutiknya cara syaratna memang tadi upamana non teu non dihalalkeun, diridokeun, yakin eta teh dina hate leutikna malah encan ieu eta teh can lunak non can kumaha can bahagia gitu. Jadi orang definisina kieu dianggap teman sejati kudu dua-duana sejatina teh gitunya. Gitu kartos ya. Ieu teman sejati jadi ulah padunu ieu sejatina urang ge oge sejati deui. Cara sejati ieu kan gaduh anak, gaduh non rubiah gitunya. Istilah nama pasikeun we beri tahu atau kasih tahu belah bere nyaho nya gitu. Bere nyaho opamna. Cek rubiah teh wios kajeun muntahna nya wis kajeun geus teu naon-naon eta mah tapi ulah gede hate urang rasa bangga keukeuh
dalam kesejatian ieu eta duit teh atuh dibelikeun kana tahu haneut beuh naon pasihkeun ta eta tang gentosna ta eta jadi dua-duana urang menang kahadean itu oge menang kahadean dah kitu wallahu alam tos. Baik, nah, Fadol, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Sehat, Fadol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berhubungan dengan sahabat laki-laki maupun perempuan? Hukumnya gimana itu? Baik. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita berteman dengan lawan jenis? Mungkin itu ya? Ya. Halo. Ayo. Apakah ada batasannya atau tidak atau gimana? Nah, Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ayat pertarosan bagaimana hukumnya kita persahabatan dengan lawan jenis gitu ya, laki-laki dengan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk persahabatan sekiranya tidak melanggar syariat Islam itu tidak apa-apa, diperbolehkan gitu ya. Misalkan kita bersahabatan dengan teman sekolah, teman sekampung gitu ya, dengan lawan jenis misalkan gitu, dengan lawan jenis pamungkas sareng istri, kira-kiranya tidak melanggar syariat itu diperbolehkan itu ya, diperbolehkan. Tapi kalau sekira-kiranya melanggar syariat, misalkan sampai ketemuan atau misalkan ngobrol itu ya, kan itu jelas bukan mahram gitu ya, apalagi di tempat-tempat yang sepi gitu, itu jelas tidak boleh. Itu jelas tidak boleh, sebab kan ada hadis mengatakan di mana seorang laki-laki dan perempuan kumpul berduaan bukan muhrim, maka itu orang ketiganya atau yang hadir dalam posisi itu yang ketiga itu setan gitu. Jadi sekali lagi wallahu a'lam bishawab, kalau untuk sekedar persahabatan asal tidak melanggar syariat Islam itu diperbolehkan. Tapi kalau melanggar syariat itu maka hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang perlu diingat di dalam Al-Quran Allah sudah tekankan wala taqrabuz zina. Ini wanti-wantinya. Jangan engkau dekat-dekat dengan yang namanya zina. Jadi segala sesuatu yang bisa mendekatkan akan terjadi perzinahan itu dilarang dalam agama. Tidak boleh. Contoh, laki perempuan chat di media sosial, mau itu WhatsApp atau BBM, maka itu tidak diperbolehkan karena akan mendekatkan kepada zina. Kecuali kalau ada hajat, dan ini hajatnya dalam masalah syariat diperbolehkan. Seperti tadi Ustaz Ugin sampaikan, tidak melanggar syariat. Kalau ada hajat diperbolehkan. Contoh, yang sekolah SMP, SMA harus kerja kelompok, harus. Maka kalau kerja kelompok kan itu berbicara, bahkan otomatis kan melihat antara laki-laki dengan perempuan. Ada hajat, tidak apa-apa. Tapi ingat, dengan kadar hajatnya ini jangan dilupakan. Dengan kadar hajatnya. Kerja kelompok, laki perempuan. Kemudian waktu ngobrol ngelihat. Nah selain tidak ada hajat nggak boleh. Lagi tidak ada diskusi, tidak ada ngobrol, curi-curi pandang, diam-diam. Lagi diam-diam di foto, simpan. Nah itu nggak boleh. Berarti di luar hajat, tidak diperbolehkan. Bahkan saking kita ini perlu menjaga agar tidak terjadi fitnah. Kalau seorang laki-laki dia sholat sendirian, makmumnya cuma satu orang perempuan, itu dilarang dalam agama. Bicara masalah fikih sah, fikih ya sah. Tapi bicara masalah tasawuf, akhlak adab, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Akan ada fitnah. Bahkan dikatakan sebagian yang lain mengatakan para ulama 2 orang aja tidak boleh. Jadi laki-laki 1, perempuannya 2. Itu sebagian mengatakan itu juga khulwah. Jadi khulwah itu bukan laki-laki 1, perempuan 1. Sebagian mengatakan 2. Kenapa? Takut 2 orang ini sekongkol. Jadi minimal 3 orang. Ini saking agama betul-betul menjaga. Sudah terjaga aja kadang-kadang sering kebobolan. Sehingga intinya kalau ada hajat diperbolehkan. Tapi tetap sekedar kadar hajatnya saja.
jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau sekiranya ada fitnah, maka tetap itu dilarang, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Allah kasih. Jawabannya sama, intinya seperti apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Ugin dan Habibana. Cuman yang perlu dipahami dan perlu dicamkan dalam hati, ini biasanya yang namanya hubungan ataupun persahabatan antara lawan jenis ini kebanyakan itu rawannya atau mendekatnya kepada perzinahan. Apalagi kalau udah kadung cinta, ini biasanya untuk melakukan perbuatan maksiat itu kadang-kadang digodanya dengan mengatasnamakan cinta atau mengatasnamakan persahabatan atau bahkan mungkin mengatasnamakan agama. Artinya begini, kadang-kadang ini banyak terjadi, laki-lakinya mungkin ustadz, bujangan, perempuan akhwatnya juga masih gadis. Nah ini kadang-kadang awalnya si cewek ini curhat gitu loh. Namanya ustadz kan lihat cewek seperti itu ya seneng aja, apalagi herang gitu. Biasanya sok seperti itu. Nah curhat gitu bu, ada pengalaman pan gitu baheula. Jadi curhat, awalnya mah curhat gitu. Ujung-ujungnya nah gitu. Nah jadi kesimpulannya memang kalau dalam masalah berhubungan atau persahabatan antara lawan jenis ini sangat ini gitu ya, maksudnya sangat rawan. Kalau memang bisa jangan terlalu banyak hubungan dan bersahabat dengan perempuan. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya terserah, yang penting jangan sampai melanggar aturan syariat agama. Sekian. Menit gerak. Jadi anu tilu penjawab itu geus dikatakan betul. Betul itu. Tapi monggo syariat aturan agama awewe jeung lalaki mah anu warok mah teu meunang aram. Sanajan ngahiji gitu tetep dosa mah tetep gitu kade. Dosa mah tetep ulah asa cenah ieu mah jeung babaturan ieu dibawa tapi kumaha sanajan keur kaayaan madorot cek paribasana ieu nya madorot teh upamana hujanun duaan beudeung anteur umpamana tetep eta hukumna dosa. Kartosnya. Jadi asa ulah urang bangga gitu menang ganjaran tetep eta dosa kasupna masih keneh dosa leutik nya diubaran we ku astagfirullahaladzim das gitu bae wallahu alam. Baik, alhamdulillah sudah dijawab tadi yang nanya. Faham ya? Siapa? Faham ya? Baik, fadhol silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paling sensitif dengan persahabatan. Seandainya saya bersahabat dengan si A, kebetulan di situ ada transaksi pinjam meminjam. yeah. Di satu sisi kita itu bersahabat mau ditagih nggak enak, yang utangnya nggak ngerti-ngerti gitu kan. Di satu sisi katanya kalau kita mengikhlaskan juga harus ada ijab kabul dengan transaksi pengutang. Itu bagaimana kalau seumpamanya tidak ada ijab kabulnya, saya ikhlaskan hutangnya, sementara mau bilang itu saya nggak enak karena persahabatan gitu kan, takutnya tersinggung gitu. Baik, ada pertanyaan, apakah dinamakan tidak bersahabat kalau sahabat kita ngutang kemudian kita nagih? Karena entar dibilang nggak sahabat nggak CS ini. Kemudian apakah mengikhlaskan itu harus ada ijab kabulnya atau tidak gitu? Gitu ya. Baik. Yang pertama yang perlu diingat, ini penting ini. Habib Abdul Haddad itu dalam kitab Adab Sulukul Mu'min sudah pernah menegaskan, kalau kita punya prasangka dugaan sama orang lain,
jangan dibiarkan nginep di hati kita walaupun cuma 1 malam. Ini apalagi masalah persahabatan. Jadi kalau kita punya sangkaan, dugaan sama orang lain nih, sampaikan, jangan dibiasakan dipendam di hati. Kata Habibul Haddad, kalau itu prasangka dugaan dibiarkan berada di hati kita, akan jadi 3 perkara kata beliau. Pertama, suudon. Ini temen, katanya temen, dipinjemin, janji bayarnya besok, sampai setahun belum bayar-bayar. Nah, akhirnya jadi suudon nih. Hati mulai rusak nih. Yang kedua, kalau dibiarkan lagi, setelah menjadi suudon, dia akan berubah menjadi apa? Dendam. Gak senang sama orang ini. Ini katanya temen, tapi teman makan teman. Sudah dikasih utang malah kurang ajar kayak gini. Oh, malah dendam. Yang ketiga, dibiarkan lagi, makin parah lagi. Putus tali silaturahmi. Akhirnya enak ketemu dia. Setiap ada dia, saya gak mau datang. Ini kan lebih parah lagi. Sehingga yang namanya persahabatan, jangan sampai kita menjadikan diri kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Dengan persahabatan, kita cari pahala. Sehingga kalau ada teman itu ngutang, tetap kita ikuti aturan agama. Dia ngutang, tetap, saya minjem uangnya dong. Berapa? 100.000. Oh ya Khair nih, maaf ya, kira-kira bayarnya kapan? Saya juga kebetulan butuh, cuman gak apa-apa lah pakai dulu. Nah, jadi yang penting tuh cara penyampaiannya yang enak. Jadi jangan kata-kata gak enak sampai akhirnya hati kita kotor, sampai gara-gara persahabatan bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sampaikan dengan bahasa yang halus. Setelah kita sampaikan, oh ya saya bayarnya ini. Tatkala sampai hari hanya tagih. Tatkala dia nggak bisa bayar karena mungkin masih belum punya uang, kan dalam agama sudah dikasihkan sebaik-baik orang yang mengutangkan yang memberikan tempo. Sampai kapan temponya? Sampai dia bisa bayar. Dan yakin kalau kita ngasih tempo sama orang, di samping pahala, Allah mudahkan urusan kita. Ini janji Allah. Engkau mudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusanmu. Sehingga harus yakin, jangan akhirnya sudah dikasih tempo nggak bayar-bayar. Yakin. Kecuali, ini beda ya. Pokoknya intinya bersahabat jangan sampai dapat dosa. Harus dapat pahala dengan bersahabat. Kalau dia sudah bisa mampu bayar, karena dia culas, dia nggak baik, memanfaatkan kata persahabatan, dia akan membayar. Ambil sesuai daripada harta yang dia ngutang sama kita. Cuma nggak usah lewat kita. Lewat teman dekatnya buat ngingatin, tidak bisa ambil. Dan itu diperbolehkan dalam agama. Kemudian yang kedua, ikhlas itu tidak harus pakai ijab kabul. Karena ikhlas itu bukan transaksi. Jadi kalau kita mengikhlaskan, ikhlaskan aja. Tapi beda mengikhlaskan sama enak, itu beda ya. Tapi tipis-tipis itu. Terpaksa itu tipis-tipis. Ikhlas sama terpaksa. Kalau ikhlas nggak bakal banyak ngomong. Tapi kalau ngedumel, saya ikhlas sama dia, tapi gimana ya, saya butuh duit. Nah ini ngedumel. Ikhlas secara dohir, hakikatnya tidak ikhlas. Sehingga intinya ikhlas tidak mesti harus diucapkan. Tapi kalau kita pengen nagih saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sama jawabannya juga. Jadi memang dalam persahabatan ini yang kadang-kadang jadi sensitif ataupun sensitif, ini kan masalah bab duit. Makanya yang paling penting juga di dalam kita bersahabat atau persahabatan, ini kan kedua belah pihak harus di samping ada istilah harus saling setia, juga harus ditunjang dengan ilmu agama, biar nanti persahabatannya ini tidak terkena fitnah dengan yang namanya harta benda, kedudukan ataupun yang lainnya gitu. Soalnya gini, kadang-kadang yang namanya persahabatan itu bisa hancur, bisa berantakan hanya gara-gara duit gitu. Mungkin si A teh sahabat orang, baturan orang, nginjem duit ke orang. Karena hanya si A-nya teh gara-gara nanurus tunjung tidak bayar-bayar. Karena persahabatannya tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan satu sama lain ada kepentingan, pada akhirnya enggak sampai di nyawa salam gitu. Tapi lamun persahabatan dibangunnya karena Allah, kita tidak akan pernah terfitnah dengan yang namanya uang saperak, 2 perak, 1 juta, 2 juta. Sekali sahabat tetap sahabat, sekali dia codeka tetap kita baik. Itu namanya sahabat yang dibangun atas dasar karena Allah. Cuma lagi-lagi bukan cuma hanya persahabatan, persaudaraan,
baik kandung, saudara ataupun yang lainnya, bertetangga juga. Ini kadang-kadang di antara kita itu banyak kena fitnahnya. Jadi hanya gara-gara duit 1.000 2.000, saperak 2 perak, 1 juta 2 juta, akhirnya jadi teakur gitu. Hanya gara-gara sawah sapetak 2 petak teakur. Tah, berarti lamun kitu rumusna kumaha? Lamun cek bahasa Jawa mah sing beneh ngalah, anu hideng ngelehan gitu. Da jalma teh kadang-kadang lamun salah sajina teu ngelehan mah edan kabeh gitu. Leres teu? Tah berarti lamun urang memang sadar komo ditunjang dekat dengan Habib, para ustad, nya geus lah ngelehan we lah gitu. Tapi jangan sampai ngelehan teh pada hideng ngajauhan dewekna gitu. Ngajauhan manehna jadi teu nundi berarti eta ngaranna naon? Kapitnah gitu. Kapitnah naon? Kapitnah ku duit. Kapitnah ku sawah sapetak. Kapitnah ku itu kieu. Jadi akhirnya jara rawuh. Tak urang mah ulah sampai nepikeun kadinya. Kalau masalah tadi ikhlas harus ada ijab kabul, sama seperti apa yang Habib sampaikan, ari ikhlas mah ijab kabul. Jadi ataupun memaafkan ini tidak harus ada ijab kabul. Makanya begini, orang memaafkan itu ada 2. Ada memaafkan dipinta, ada memaafkan tidak dipinta. Jadi yang paling tinggi derajatnya adalah memaafkan, mengikhlaskan tapi tidak dipinta. Makanya di antara sebahagian janji Allah mempersiapkan surga anu lebarna langit bumi 7, eta pikeun jalmi-jalmi wal afina anin nas, orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Ari manusia teh rek sahabat, rek kolot, rek tatangga, rek baraya, rek anak, rek sahabat, yang salah ka urang, yang dolim ka urang, tah tingkatan anu paling tinggi urang teh memaafkan sebelum dipinta. Cuman ini memang susahnya minta ampun. Da urang mah umumna dipenta gitu dek ngahampura, komo-komo teu dipenta gitu leres. Betul apa tidak? Betul. Nah, makana ya pepeje ya nu disebutkeun harta banda teh ulah sampai jadi fitnah gitu. Jadi hanya gara-gara 1 juta 2 juta, hanya gara-gara sawah sapetak 2 petak, anu pada akhirnya jadi naon? Jadi teu akur jeung dulur, jadi teu akur jeung batur, jadi teu akur jeung sahabat. Tapi memang itu perlu latihan gitu. Jadi perlu latihan untuk mengikhlaskan. Jadi semakin urang dina hati mepeg ngaikhlaskeun rada berat rada seuseuh, maka seiring dengan itu pula semakin besar, semakin gede pahala yang Allah janjikan. Naon sawarga coy. Ari sawarga teh pan dibelina ku naon? Nya kudu kana ritu. Mararepeg jadi na hate, tapi urang teh ikhlas gitu lah, ikhlas we gitu. Kata jaminanna naon sawarga. Mungkin hanya itu saja. Muslim. Ini baru udah dikasih. Kaki bae lah. Tadi banyak. Jadi tadi pertanyaan sebenarnya namanya geus dijawab geus sorangan eta teh demi sahabat dijelaskeun ngan cara hukum agama gitunya. Jadi bayar mah bayar lamun urang bener-bener ikhlas itu tah tarima heula terus kudu nama dibikeun kitu langkung alusna nama. Mun bayar nya. Mun bayar nyaun bayar. Teu bayar. Oh lamun teu bayar kieu. Teu bayar eta mah nya. Jadi nemu teu bulit mah eta teh nya istilah nama kumaha nya. Aya dawuhan Allah geura alladzina yunfiquna bis-sarai wad-darai wal qadiminal ghaido wal 'afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin tadi. Jawabna gitu. Allah ngagambarkeun jalma anu terpilih itunya anu bagus kahiji nyaeta jalma-jalma yungpikuna anu sok daek ngadermaakeun ngorbankeun nya yungpikuna tapi tina ngorbankeun teh pisaro dina aya wadoroi dina teu boga merenya gitu tapi urang kadituna sabada kitu wal kadiminal aninas urang sing tiasa nahan kana kaamek kana amarah itu kan mun teu bayar teh timbulna teh amareknya amarah sanes mun teu bayar teh itunya. Jadi wajib ku urang dipenta teu bayar-bayar urang mah sodakohkeun bae dengan ikhlas nya wal kadiminal ghaid geura ditahan amarah ieu
niatkeun dina hatena nyaeta aya keterangan sapalih kaul pangmulia mulyana jalmi anu sodakoh karim, lain bapak karimnya, lain sodakoh karim anu dimuliakeun ku Allah, nyaeta urang geus apal segitidana urang mah geus lain milik kuring lillahi ta'ala diridokeun insyaallah seminggu kemudian bakal kagantian deui. Sebab di dia Allahu yuhibbul muhsinin, jang jiti Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta bakal mikaresep jalma-jalma anu sae tapi ikhlasna ikhlas nu bener gitunya, ulah ikhlasna anu sapaan najis teuing mun minjem moal dibere-bere deui ulah gitunya. Kahadean meh muhsinin be, setiap kahadean be sok ku urang sawajibna dibantu gitunya, terkecuali lamun cenah kieu rek nginjemna wing cenah nginjem duit tuh jang naon tanyakeun heula, jang meuli nomor ceurik ge montong dibere nya ising jang nginum ulah, tapi cenah itu budak cenah ge can jajan atawa nepi indung budak gering tah eta kurang kudu ditulungan keun gitu jang kondangan ulah kitu nya. Jadi eta marah singkepna geus urang mah amarah nagara pepes kitu nya, da urang cenah yung pikeun napi saro da urang keur kaayaan aya wajib ngorbankeun, upama tina wadoro cenah nu boga ge nu teu boga ge tetep wajib gitunya. Wajibna kumaha? Meureun wajibna menta kanu boga dengan ikhlas lillahi taala bari jeung gaduh kumaha dina kayakinan urang lamun dibere eta hutang teh pasti aya jang bayarna, tekadkeun gitu. Tapi ieu teh niatna nu bener. Yo magera ari geus boga duit kalah-kalah tuh balanyana kanu sajen deui digantikeun kanu sajen teh lolobana mah kitu. Itunya nya saperto jalma anu non anu ngutang ka warung teh gitu kan. Ari keur boga duit ka non ari dina ari ngutang ka dia, ari boga duit ka warung nu sajen teh eta geus usum nu kitu teh nya. Loba nu kitu teh nya. Jadi rek aya na rek henteuna geus ti dia bae gitu. Hah, kahartos wae teh nya. Tah ye urang tekadkeun we Gusti Allah bakal resep ka jalma-jalma anu balalener anu sarare geus tinggal pilih kitu bae nya. Geus wallahu alam. Udah cukup. Ini sedikit Al-Fakir sampaikan, ini penting. Kalau orang yang ngutang meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib membayarkannya. Ini yang kadang-kadang terlupakan. Kadang ada orang sudah meninggal dunia, dia punya utang, ahli warisnya tuh nggak mau bayar. Alasannya tadi tuh, oh insya Allah diikhlaskan. Nggak pakai. Agama Islam tuh nggak pakai kayaknya nggak pakai. Datengin orangnya. Kalau orangnya bilang oh nggak apa-apa, saya ikhlaskan, itu sudah selesai. Tapi kita sebagai anak atau siapapun yang menjadi ahli warisnya, tatkala mayit akan dikeluarkan, itu kan biasanya disampaikan ini orang kalau ada salah tolong dimaafkan, kalau ada urusan utang piutang datang kepada keluarga atau ahli waris, karena memang wajib itu. Sampai di zaman Nabi, waktu Nabi akan mensolati seorang sahabat yang meninggal, ini sahabat ini ceritanya ini punya utang. Allah berikan ilham melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk berkata, wahai Rasulullah, tanyakan kepada sahabat-sahabatmu, ini sahabat yang meninggal punya utang enggak? Nabi tanya, wahai sahabatku ini punya utang enggak? Ada ya Rasul. Apa kata Nabi? Aku tidak mau menyolati dia karena dia masih punya utang. Ini perlu direnungi dengan perenungan yang luar biasa. Kenapa? Ini sahabat Nabi loh. Hidup sama Nabi, beriman sama Nabi, perang sama Nabi, majelis taklim sama Nabi, sholat sama Nabi. Tapi untuk urusan sama manusia, utang piutang itu beda lagi. Nabi tidak berikan cintanya bukan karena Nabi tidak mencintainya, tapi ingin menjaga haknya manusia dengan manusia. Sampai kita disunahkan setiap tidur, disunahkan nulis wasiat. Ini kalau berbicara masalah sunnah. Kenapa? Karena takutnya kita tidur, kita sudah tidak bisa membuka mata kita lah lagi. Jadi kita diperintahkan nulis wasiat. Khususnya apa? Utang piutang itu. Makanya sekali lagi, untuk masalah utang piutang tolong jangan diremehkan. Bahkan termasuk amalan, kalau ada orang bertanya, Bib, bagaimana amalan agar saya bisa bayar utang? Jawabannya apa? Kalau punya duit, niat langsung bayar. Niat saya punya duit langsung bayar.
Entar Allah akan bantu dengan caranya Allah. Jadi sekali lagi, untuk utang piutang jangan ada istilah nggak enak, ikhlasan nggak ada, wajib dibayar. Baik, silakan mungkin yang perempuan, yang pemudi, yang ibu-ibunya. Saya bertanya, ada? Ada ibu? Ada? Dikumpulin dulu aja pertanyaannya. Hat. Misalnya nih ada bertanya dia ngutang ke kita, dia belum bayar, ngutang lagi, apakah kita nolak itu jadi sebagai pahala atau enggak? Baik, ada pertanyaan, masih utang piutang. Ini kayaknya nih sampai selesai utang piutang terus. Karena ini real kayaknya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau ada orang ngutang sama kita, kemudian ngutang lagi belum dibayar? Itu kita kasih tetap ngutangkan kepada dia atau kita tolak? Bagaimana? Kenapa? Apa ya? Gimana kalau misalnya ikhlas enggak sih, termasuk ikhlas nggak kalau misalnya ada orang yang utang ke saya ke dia ke orang lain tapi susah ditagihnya, bahasa ya udahlah ikhlasin aja, itu termasuk ikhlas enggak? Nah, jadi kalau ada orang utang sama kita ditagih susah, akhirnya kita ngedumel, udahlah ikhlasin aja, tetap masuk ikhlas atau tidak? Mana baik? Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan seumpamanya ada orang utang kepada kita, terus orang itu utang yang pertama juga belum bayar gitu ya, tiba-tiba mau ngutang lagi yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Nah itu kalau seumpamanya kita ada rezeki gitu ya, punya rezeki, terus dia mau ngutang lagi, ya kalau kitanya pengen ngasih ya itu diperbolehkan. Cuman kita harus seolah-olah minta perjanjian lah sama beliau gitu ya. Minta perjanjian sekalian dikasih tahu yang kemarin belum bayar, terus misalkan sekarang dikasih lagi, sekalian ditanya kapan mau bayarnya atau bisa bayarnya kapan gitu ya. Kapan. Itu nggak apa-apa misalkan kalau kita ngasih ngutang lagi itu. Sebab kan itu tadi juga udah dikatakan sama Habibana, wajib kita hukumnya kalau misalkan orang punya utang sama kita, itu wajib kita tagih atau wajib kita pinta. Jadi wajib mengingatkan. Sebab kan itu masalahnya sangat besar ya tadi dikatakan. Jadi kalau misalkan orang punya hutang terus dia meninggal dunia, itu di akhiratnya itu bisa menjadikan beban gitu, bisa menjadikan beban, sehingga setiap orang mau meninggal itu ada istilah yang dinamakan istihlal dan istibro, jadi saling menghalalkan dan melubarkan gitu ya. Sebab kalau kita tahu gitu kan, yang namanya hukuk itu dalam kitab Al-Bajuri terbagi dua, ada hakun minallah, ya hakun minan nas. Jadi kalau kita misalkan punya dosa, punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya gampang gitu. Asal kita misalkan seumpamanya kita suka mendawamkan kemaksiatan misalkan. Nah, tiba-tiba kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita langsung istighfar, terus tidak melaksanakan lagi perbuatan tersebut. Itu insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seumpamanya kalau kita punya kesalahan hak yang bersangkutan dengan manusia, misalkan yang tadi hutang pihutang atau makanan yang kita makan tanpa izin dari seorang itu, nah itu Allah tidak akan mengampuninya, terkecuali harus kita memaafkan dulu, saling meridhokan dulu sesama orang tersebut. Jadi kita kembali lagi, kalau misalkan orang itu mau ngutang lagi sama kita, kalau kitanya misalkan mau ngasih, yaitu silahkan, tidak apa-apa. Cuman hutang yang kemarin, terus yang kedua kali atau yang ketiga kalinya, harus kita dipinta kapan mau bayarnya, atau janji gitu ya, harus ada janji supaya orang tersebut bisa mikir lah gitu, bisa mikir. Nah itu yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tadi kumaha Kang Soni tadi teh? Jadi kalau mengikhlaskan, udahlah saya ikhlasin aja gitu. Oh. bayar. Iya. Nah, kalau misalkan orang itu sudah dikasih utang sama kita, terus setiap kita
tagih gitu ya, baik mau langsung sama orangnya atau melalui wakil gitu, misalkan nggak bayar-bayar, terus kitanya sampai ya kalau bahasa Sunda mah sampai terajen lah cenah nagihna ka eta mah jadi imbung bayar-bayar deui itunya. Nah, kalau seumpamanya kita mengikhlaskan yaitu jelas itu ya berarti kan udah bebas. Tadi juga udah dikatakan yang namanya ikhlas itu tidak harus dengan ijab kabul gitu ya. Jadi walaupun orangnya jauh, walaupun orangnya misalkan nggak saling ketemu sama kita, tapi kita udah mengikhlaskan, meridhokan gitu, itu berarti udah lubar gitu ya. Walaupun tetap gitu ya, tetap kadang-kadang mulut bicara ikhlas tapi hati kan kadang-kadang suka beda gitu ya, kita beda. Jadi fahkum bidzahir wala tahkum bisarair. Yang penting kita hukumnya secara zahir aja. Kalau orang itu sudah mengikhlaskan, jadi insya Allah tidak ada persangkutan insya Allah nanti di akhirat, sebab itu sudah diikhlaskan dan sudah diridhokan. Mungkin itu wallahu alam bishawab. Intinya mah sama lah jawaban mah. Jadi kalau yang pertama ada orang punya utang sama kita, ngutang maning. Ari kita naboga mah bere bae gitu. Jadi lamun urang nagaduh mah kalau kitanya punya ya memang harus ditolong gitu. Cuman kadang-kadang tadi penjelasan panjang lebarnya seperti yang disampaikan Pak Ustadz Ugin mungkin dirasa cukup. Pokoknya kalau kita memang punya niatnya ya kasih lagi gitu. Dan itu pahala yang besar gitu loh. Kalau misalnya dianya emang niatnya nggak mau bayar. Nah itu dia. Kalau kita memang tahu ada indikasi, ada korena, ada alamat, memang dia mah jema bulit, haram jadah, geus tong dibere deui gitu, jangan pas gitu mah. Jadi kalau kita memang tahu dia itu ngutangnya, jadi aya alamat, tanda-tanda, memang ini orang mau ngutang lagi tapi tujuannya mau bulit, mau dolim, mau kagak bayar, ya udah. Berarti kalau bisa, kalau memang pakai hukum syariat nggak usah dikasih. Tapi kalau kita pakai tasawuf ya kasihlah, apa susahnya sih? Wong nginjemnya juga nggak sampai seharga jual rumah begitu kan. Jadi itu. Kemudian tadi kata Bang Sony, geus lah ikhlaskeun be. Ada kitu teh kaasup ikhlas teu. Cak sim kuring mah kaasup ikhlas kan, ikhlas anu dipaksakeun gitu. Ulah seuri, tapi tetap ikhlas eta teh bahasana. Pan kieu cak dina katerangan teh urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu arihlas teh kan tarulus, betul tidak? Ketika kita belum bisa ikhlas, belum bisa tulus, nyadi ikhlaskeun, engke ge anjog jadi ikhlas gitu. Menang pahala, menang da Allah mah Maha Rahman Maha Rahim gitu. Jadi mun aya nu bulit lah geus aing ikhlaskeun bae lah. Tapi dengan catatan, mohon maaf, dengan catatan jaga mulut coy. Jaga mulut. Ulah ngomong aing ikhlaskeun bae tapi ngomong ka unggal jama. Atuh sia mah ikhlasna teh teu jadi atah bae ikhlasna teh Bu. Jadi lamun kitu mah ikhlasna teh atah bae gitu. Jadi lamun ikhlasna hayang asak, geus lah aing mah ikhlaskeun dina hate ngajendol sagede batu ge kajeun teh nu penting ulah batu kana sungut. Berarti orang teh keur perang batin. Ikhlas awal. Jadi pagalok antara rela jeung awal teh gitu. Bener teu? Geus nu penting catatanna ulah ngomong. Geus laing mah ikhlas, masih dina hate ngabagal janji mang puluh tahun ge padoli teuing. Da ge anjog kana ikhlas. Berarti selama urang dina hate ngabagal teu dek ikhlas, selama itu pula ganjaran ya Allah gede coy, gede ganjaran ari kitu teh. Da perang batin eta teh bener teu? Ngan juringna teh kadeuleu gitu. Juringna teh kadeuleu jadi perangan ruyu. Ngan nu penting kitu kuncina jaga mulut. Jadi mulutna diselekan, diseletingan gitu. Ulah sampai embar ka unggal jam geus laing mah ikhlaskeun bae lah. Gitu bener tuh ngan eta teh antara ngunek-ngunek jeung ngaganjel jeung ngabagal dina hate urang teh tergantung hutangna. Lamun hutangna sahargaeun motor mah yeuna geus sagede Gunung Ciremay mah bawa atuh laras tuh. Tapi ari hutangna ngan seukur 100 200 1 juta 2 juta mah rada leutik sigana teh. Pokona mah eta mah tergantung naonana, tergantung hutangna. Jadi kitu lamun urang amal can bisa ikhlaskeun eta ge kaasup ikhlas. Lamun urang can bisa sabarkeun
eta teh termasuk naon sabar engke ge sabar gitu engke ge anjog gitu. Sekian. Anu ti heula nu bulit nginjem deui kitu nya keder ieu mah ya. Jadi kadang kieu pan tadi geus terangkeun nginjemna duit teh untuk apa gitu. Itu nya upami keperluan nu penting geus ayeuna mah sieum masih apal ieu teh si bulit geus ayeuna mah entong hutang-hutang tah bae berebe 50.000 mere be geus kitu lamun aya dina sirhat teh urang aya keneh kanyaah. Lamun teu aya nya geus stop geus mentong dibere deui stop. Nah, jawabanna nanya. Tah anu kadua Bang Soni cenah ari masalah hutang mah wajib nanyakeun wajib non menta. Adapun geus kaditu kadieu teu beunang bae ayeuna mah yakinkeun ikhlaskeunana ge insyaallah jalma anu ngabungahkeun eta nepi kumaha nulungan ka salah seorang insyaallah ke digantianana bakal dibungahkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Leuwih gede eta teh jadi urang sadayana oh ieu teh ganjaran jang pisuwargaeun nu penting mah duit sakitu mah insyaallah bakal aya gantina tina ikhlas nu bener tereh digantian ku Gusti Allah. Lamun ikhlasna teu bener biasana kana HSG sok taratibra nyaan ingat kana hutang tah sakitu bae. Urang candi kopian sinaha. Astagfirullah. Nih perairan gimana Ustaz Musli belum ada kopinya. Hah? Astagfirullah. Utang-utang eta urang. Padahal bakal liwat tadi teh gitu. Oh, eta sesepaan. Baik. Pertanyaan yang pertama, ada orang sudah ngutang sama kita lama nggak bayar. Tiba-tiba datang bukan untuk bayar utang, mau ngutang lagi. Nah, di sini perlu kita pahami dakwah itu ada dua. Ada dakwah bil lisan dengan kita mengingatkan, ada dakwah bil hal dengan akhlak. Disinilah kita waktunya untuk menampakkan dakwah ngajak orang berbuat baik dengan akhlak. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Jadi tatkala kita punya kelebihan daripada uang, kita kasih, tidak apa-apa. Kemudian kita berikan kepada beliau ini nasihat. Ini saya beri lagi, kamu utang, tapi tolong setelah ini entah dibayar. Saya terus terang saya juga sebetulnya butuh dengan uang ini. Cuma karena kamu butuh, silakan pakai. Tapi tolong ntar kalau bisa dibayar lebih cepat. Nah, ini dakwah yang kadang-kadang sering kita lupakan. Jadi tatkala ada orang berbuat jelek sama kita, minta tolong tidak kita kasih. Ini orang bukan jadi baik, malah makin rusak. Bahkan bisa lebih benci kepada kita lebih daripada yang sebelumnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Tatkala orang berbuat jelek kepada kita, kita berbuat baik. Makanya tatkala Nabi berbicara hakikat silaturahmi, Nabi itu menjelaskan laisal wasil bil mukafi walakinal wasil man qati'at rahimuhu wa sholaha. Hakikat silaturahmi itu bukan kita bersilaturahmi kepada orang yang baik sama kita. Kang Samson ke rumah saya, silaturahmi. Kemudian saya ke rumah Kang Samson, itu silaturahmi. Cuma itu masih level TK, masih biasa. Tapi kalau Kang Samson tidak baik kepada saya, contoh ini. Oh jangan, saya bulbet. Kang Soni lah. Kang Soni gak baik sama saya, gak pernah silaturahmi ke saya. Kemudian setelah itu saya bersilaturahmi ke Kang Soni. Ini namanya silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi menyambung orang yang memutus kepada kita. Seperti itu juga tatkala ada orang yang mana orang tersebut berbuat jelek dengan kita, kita balas dengan kebaikan. Tatkala ada orang berutang kepada kita belum bayar, dia ngutang lagi, kita mampu, disitulah kita mulai mendakwahkan dakwah dengan hal. Bahkan saya yakin tatkala kita menyampaikan dengan bahasa yang halus, dengan niat yang baik, itu bahkan orang tersebut bukan hanya bayar utang karena rasa malu, tapi dia bisa menjadi baik. Ya Allah, saya sudah ngutang sama dia, saya belum bayar, dia kasih lagi, saya malu saya punya uang, saya akan bayar. Jadi disitulah kita menambahkan namanya dakwah bil hal. Ustadz Habib berat karena surga. Kalau neraka akan sangat mudah. Orang utang kepada kita, kalau bahasa tadi diceraikan.
Nah, itulah bahasanya itu. Jadi malah kita berbuat tidak baik. Ini orang bisa lebih parah daripada yang sebelumnya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ikhlas itu intinya tidak pakai basa-basi. Ikhlas tuh al-amal li ajlillah, melakukan sesuatu karena Allah. Jadi dia nggak bakal cerita-cerita. Dan ikhlas ini yang paling penting itu memang tadi sudah dijelaskan Ustaz Asep, kita harus melawannya terus. Bahkan Al-Faqih pernah cerita kalau nggak salah di tempat ini juga tentang seorang yang kaya raya, dia punya tetangga ini miskin. Pinjam uang untuk modal kerja, dikasih. Setelah 8 tahun, ini orang kaya yang dulu minjemin jadi jatuh miskin sudah. Yang tadinya dipinjemin jadi kaya raya. Akhirnya gantian. Yang tadinya kaya sekarang miskin, minjem kepada yang dulunya miskin jadi kaya. Nggak dikasih. Saya minjem buat apa modal? Maaf, saya nggak ada uang. Dia marah. 8 tahun yang lalu kamu ini nggak bisa apa-apa loh. Kamu bukan siapa-siapa 8 tahun yang lalu. Ingat saya memberi kamu modal sehingga kamu menjadi sukses. Hilang semua dia punya amal 8 tahun yang lalu. Kenapa? Ikhlas memang berat. Jadi yang berat itu bukan rindu, ikhlas dan istiqomah yang berat itu. Ya. Jadi kalau ikhlas sudah tidak usah bicara. Khususnya kalau ada orang bertanya kepada kita, Kang Samson, nah, kalau yang baik Kang Samson, saya belum bet. Kang Samson mau soong lo ya. Itu orang ngutang kok diikhlaskan. Ikhlas bener. Nah, kalau ada orang nanya gini, kamu ikhlas. Jangan kita mengulik-ulik kata-kata ikhlas. Tinggal kita jawab, doakan agar saya ikhlas. Selesai. Dan gak usah basa-basi lagi. Doakan agar saya ikhlas ya. Sebetulnya berat. Tapi saya nggak usah. Ini setan masuk ke situ. Tinggal sampaikan, doakan saya ikhlas. Sudah ganti saya tema. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan coba dari pemudi atau ibu-ibunya. Ada ibu? Sama enggak? Nah, ada pertanyaan di sebagian masyarakat, ada sesuatu yang sudah dipahami diharamkan, tapi katanya diperbolehkan untuk pengobatan. Apakah itu diperbenarkan sesuatu yang haram karena alasan untuk pengobatan kemudian diperbolehkan? Itu. Nah, untuk jawabannya, itu bisa diperbolehkan tatkala dia sudah mencari obat yang halal terlebih dahulu. Nah, ketika kita berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras mencari obat milarian landung nu halal, heuk mentok teu meunangkan itu ka dieu, maka baru yang tadi. Tapi kalau kitanya masih belum berusaha mencari semaksimal mungkin obat yang halal kok ujuk-ujuk kadinya kanu haram, nah maka itu tidak diperbolehkan. Sekian. Pendapat nu tadi sarua kitu. Jelas kitunya sakitu. Ngan anu perbolehkeun dina masalah non pengobatan teh nyosok aya istilahna nama anu arek ngajuru umpamana mun bisa mah mun rek ngajuru teh mun bisa gitunya non kadang-kadang dokter nate kudu nu awe deui mun bisa mah gitu. Lamun teu aya dituguan ku dokter lalaki ge nya masalah eta mah kesehatan eta kasalamat eta memang diperbolehkan selama jadi medis mah itu dimenangkeun gitu. Jadi orang sok aya geuning lamun erek diobatan urang cenah lain maromna sieun sing dosa kan gitu. Memang keterangan kan gitu upami lain marona tetap dosa, tapi eta ditosupkeun karena medis memang eta diperbolehkan. Tadi misalnya contoh kieu pengobatan non ngaranna teh urang teh gering gatel gitunya. Ka dokter ka mana teu waras. Prak aya cenah nuduhan geus eta mah ku bangkong we misalna gitunya. Ngala bangkong gitunya. Seja niat yang obat memang diperbolehkan.
begitu diasaan geuning ngeunah ayeuna mah dituluykeun we ulah jadi 2 kali mah teu meunang kitu nya. Lamun jang pengobatan jang kasalametan diperbolehkan tapi geus eta mah ulah 2 kali ulah diulangi deui kitu manawi eta kirang langkungna wallahu alam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang tadi itu sebenarnya udah jelas semua ya sama Ustadz Asep, Ustadz Muslih udah jelas. Jadi intinya dikala kita mempunyai penyakit, nah tiba-tiba penyakit itu udah kita berusaha untuk mencari obat dari jenis-jenis barang yang halal. Sudah ikhtiar sekuat mungkin, semaksimal mungkin, ternyata tidak ada. Terus ada yang mengatakan, contoh yang tadi Pak Ustadz gitu ya, misalkan kita punya penyakit gatal gitu ya, punya penyakit gatal atau buduk. Biasanya santri itu yang suka buduk. Tapi sekarang alhamdulillah santri jarang yang buduk gitu ya. Santri jarang yang buduk. Tapi kalau menurut guru anak gitu ya, kalau santri buduk itu insya Allah calon kiai katanya. Nah seumpamanya kita punya penyakit buduk itu ada yang mengatakan pakai kodok atau pakai bangkong gitu ya, pakai bangkong, pakai katak gitu. Nah sedangkan katak itu hukumnya haram sebab hidup di 2 alam. Nah kalau misalkan kita udah berusaha mencari obat yang halal semaksimal mungkin tidak ada, misalkan pakai bangkong dijadikan obat atau dikonsumsi, dimakan, itu sebetulnya tidak apa-apa. Cuman syarat hanya untuk obat saja itu ya. Hanya untuk obat saja. Nah, sekiranya kita misalkan sudah sembuh buduknya, pas kita sudah sembuh, kata kita itu, oh ternyata enak ya daging bangkong, daging katak. Akhirnya kita kesenangan gitu ya, jadi ketagihan lah. Maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya itu juga sebetulnya walaupun misalkan keadaan kita berobat dengan bangkong itu tetap itu hukumnya haram sebab yang namanya hukum itu tidak bisa dirubah. Jadi tidak bisa sekarang katak sudah hukumnya haram dalam nas, dalam hadis misalkan berubah jadi halal, itu tidak bisa. Jadi yang namanya hukum sudah haram, sudah halal. Cuman ada bahasa ma'fu gitu kalau dalam kitab. Jadi di maaf atau di ada toleransi gitu ya, ada toleransi. Jadi itu tidak maksudnya tidak menjadikan dosa gitu ya kalau kita misalkan dikonsumsi. Cuman kembali lagi asal kita untuk mengobati saja itu ya, harus mengobati saja. Nah itu. Nah, misalkan contoh lagi di luar tadi pertanyaan, misalkan kita sekarang lagi ada di misalkan di puncak ya, misalkan di puncak gunung, misalkan kita kehabisan bekal, kehabisan makanan. Nah, tiba-tiba kita kekurangan makanan, tidak ada makanan halal yang kita mau dimakan, misalkan cuman ada bangke, misalkan seumpamanya ada bangke gitu ya. Jadi kita mencari makanan yang halal tidak ada, kesana kemari bekal sudah habis. Nah untuk menyambung kehidupan kita seumpamanya itu ya, seumpamanya misalkan kalau kita tidak makan bangkai ini kita bakal mati, maka itu juga diperbolehkan. Nanti masuk dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdurat atau la hurmata ma'al durat wala karuhata ma'al hajat. Jadi itu termasuknya darurat. Nah itu juga hanya untuk menyambung kehidupan. Itu sama dikiaskan yang tadi. Jadi intinya gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan kita berobat dengan barang yang haram itu diperbolehkan. Kalau misalkan kita sudah semaksimal mungkin mencari obat yang halal tidak ada. Tapi kalau sekiranya obat yang halal masih ada, maka itu diusahakan mencari yang halal dulu. Jangan sampai yang haram. Sebab kalau makanan yang haram itu sebetulnya bisa menjadi hijab untuk diterimanya ibadah kita, terutama sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan sekarang banyak gitu ya, maaf nih gitu. Sekarang orang misalkan menjadi kerja hasil riba itu ya, misalkan itu kan jelas udah hukumnya haram gitu ya, Nah makanan haram atau pakaian yang kita pakai untuk sholat dari hasil haram, memang kalau misalkan pakaian itu hukumnya atau suci bersih, itu hukum sholatnya sah. Tapi sholat itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam kitab
sulam taufik itu kan diterangkan ya, dijelaskan. Di antara syarat liqobuliha itu diterimanya salat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'kuluhu wa malbusuhu minal halal. Jadi pakaian yang kita pakai, makanan minuman yang kita makan itu harus dari barang yang halal. Mungkin itu saja, wallahu alam bishawab. Yang perlu diingat juga, tatkala kita sakit, pertama kali yang harus kita pahami, kita serahkan kepada ahlinya. Jangan akhirnya kita datang bukan kepada ahlinya. Karena Allah sudah tekankan kepada kita, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Ini yang perlu diingat. Karena kadang-kadang di antara sebagian orang ini, dia tidak ke dokter, tapi dia mencari-cari cara-cara sendiri, naudzubillah min dzalik, melakukan yang haram. Itu tetap tidak diperbenarkan. Kita datang kepada medisnya dulu. Jadi jangan kita istilahnya ngikuti kata orang tua. Nggak apa-apa selama itu tidak melanggar syariat. Kayak tadi pakai apa? Bangkong, pakai kodok. Itu ntar dulu. Kita datang ke dokter dulu. Kalau sama dokter sudah berobat, ini itu ternyata ndak ada, nihil hasilnya, baru kita pakai yang seperti tadi. Dengan catatan setelah itu tidak ada udzur, ndak boleh lagi. Kemudian jangan sampai akhirnya kita datang kepada maaf, dukun. Oh, ini anak saya sakit ini, kayaknya nih ada yang gendongin ini. Apa? Ada yang nempel. Datang ke dukun, apa? Ketumpangan. Datang ke dukun, oh makin jadi lagi penyakitnya ntar. Diajari suudon nama dukun. Oh iya, kamu pasti punya pekerjaan ya. Ya namanya orang pasti punya pekerjaan kan. Oh kamu nyangka, oh itu kayaknya ada yang hasut. Coba kamu ingat ya. Jadi kalau ke dukun tuh di samping haram akan menjatuhkan kepada kesyirikan, ngajari kita suudon. Coba kamu ingat-ingat. Beberapa hari yang lalu kamu ketemu orang sama siapa? Ya pasti ketemu orang, nggak mungkin ketemu setan. Diajari suudon. Makanya datang kepada dukun-dukun seperti itu. Di samping itu kesyirikan, mengajari kita untuk mempercayai orang seperti itu bukan kepada Allah. Itu ngajari kita suudon. Sehingga intinya datang kepada medis. Kalau sudah berobat medis nggak bisa, gunakan daripada herbal yang ada. Nggak bisa baru lakukan yang seperti tadi. Jadi jangan akhirnya kita naudzubillah datang kepada dukun. Di samping itu kesyirikan di dalam agama. Hal itu juga bisa menjadikan sebab kita suudon kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang tanya lagi? Silakan, Fadl. Ini dia, yang pertama masalah silaturahmi tadi ya. Jadi kalau misalkan si A dengan si B bermusuhan, nah itu hukumnya gimana untuk di akhiratnya? Terus yang kedua masalah maaf. Misalkan kita punya salah sama seorang, kan itu Allah tidak akan memaafkan kita kalau orang itu belum memaafkan. Nah kebetulan keburu mati gitu, yang kita punya salah itu cara minta maafnya gimana? Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada konsekuensinya di akhirat orang yang bermusuhan sampai meninggal dunia, tidak ada damai di antara keduanya? Kemudian yang kedua, kalau kita berbuat salah kan wajib minta maaf, tapi orangnya kebetulan meninggal duluan. Lalu cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia seperti apa? Untuk jawaban yang kedua, itu nanti cara meminta maafnya. Yang pertama, kalau bisa kita datang ziarah ke kuburannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memohonkan ampun, memohonkan istighfar orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau bisa juga di kuburan teh ngomong urang teh hampura heuh nyane daing teu kanyawan juga nyane paeh teh heula gitu. Jadi urang teh ngomong, jadi ari ngajak ngomong teh ulah kanu hirup bae, kanu paeh diajak ngomong. Hah? Kalau yang di kuburannya jawab gimana? Oh, atuh lompat. Yang jelas begini. Saya yakin Bapak Ibu pemuda-pemudi yang hadir di sini mungkin kita sering melihat film Cina, film India, di mana ketika jagoan gurunya mati tekan diajak ngobrol heula gitunya.
tak urangnya kudu nama ngobrol jeung nu paeh teh gitu. Jadi ulah geus tarahlil maca yasin baralik nu sae mah yang bagus mah etikanya ngobrol. Jeung tunggul teh, mi Pak wayahnanya urang rek baralik doakeun ku si bapak ku si mimi. Sangkan anak ieu teh gerde milikna, luhur darajatna, babari rezekina jauh balaina kitu kuduna mah. Ngan di urang mah sigara teh rada kurang kalaku leus teu. Rada kurang kalaku di urang mah. Tah, jangan dikira cenah ge kita ngomong seperti itu ahli kubur teu apaleun nyahoon pisan. Nyahoon pisan jika urang ayeuna kieu gitu. Ngan pedah ituna teu bebeja jeung teu nembongan. Da lamun bebeja jeung nembongan nyanehna bisi kabur. Heeh, ku aing di doa gua aing teh kalalabur jane bener teu. Kalabur nyanehna. Astagfirullah. Jadi gitu. Jadi yang ketiga ngobrol biasa. Hampura heuh. Aing baheula duraka ka nyane. Nya biasa bae jika Cina teh. Jagoana eleh heula kitu pan ngarobrol jeung dudulura rek balas dendam teh kitu. Tadi Islam mah saran mah kudu kitu mun bisa mah gitu. Jadi ngobrol heula. Nah, terus setelah itu ya selesai gitu. Jadi nu penting memang urangna gaduh niat seperti tadi. Jadi terus nu paling penting deui urangna teh kedah naon? Kedah ngihlaskeun gitu. Jadi ngihlaskeun henteu aya geundeuk maleukmeuk, henteu aya gantar kakaitan ka anjeunna pokona mesti dihampura belah. Insya Allah dengan cara seperti itu pasti anjeunna ge sarua lamun hirup keneh mah heueuh nya engge hampura atuh sarua heueuh da teu dihaja urang teh pasti sarua lamun hirup keneh mah ngancak tadi teh lamun nembongan mah urangna kabur makana ku Allah teu ditembongkeun. Masalah naon? Sudah beda alam. Tapi yang jelas walaupun sudah beda alam justru antara jalmi anu hirup jeung nu tos maot itu jelasna awasna leuwih awas keneh jeung leuwih jelas keneh jalmi nu tos maot ibu gitu. Margi naon? Margi ari nu tos maot mah tidak ada sekat, tidak ada penghalang. Gambaranna kieu. Lamun ibu teh nya ayeuna ngabayang hoyong ka Jakarta ayeuna keneh anjog teu Bu? Anjog lamun ngabayang mah pan partarosana ngabayang. Anjog ngabayang mah leres teu? Ibu tuh aing hayang ka Jakarta sep anjog. Hayang ka Surabaya anjog. Ayeuna keneh hayang ka Mekah anjog, ayeuna keneh ke da ngabayang. Laras henteu? Tah. Naon perkara nu matak ngahalanganana geuning teu anjog jeung raga badagna da beurateun ku ragana. Laras henteu? Benten saran urang tos maot. Ari tos maotna geus teu aya panghalang da jasad urangna buruk tah. Gitu. Makana terangeun gitu. Tetapi ieu teh umumna jalmi gitu. Jadi urang teh lamun ngabayang teh teu anjog. Da urang mah raga badagna naon geuning seueur dosana resep keneh kana dunia, resep keneh dipuji disanjung ku jalma. Benten sareng para wali, ari para wali mah begitu ngarentak hayang ka Mekah anjog harita keneh. Perlu contoh? Perlu teu? Emut urang Wahaji Alit. Wahaji Mahfud. Itu beliau lamun hayang ka Mekah anjog di Mekah da kakasihna Allah. Terang Wahaji Ghazali ramana. Wahaji Ghazali itu cai ketug. Anjeunna mah lamun ngaretek hayang ka ditu anjog ka ditu. Kamu kan yang saya muhibat gitu. Ngan kulantaran urang mah can kailmuan ting jadi teu anjog. Jakarta heueuh pikiranna mah anjog ka Jakarta ragana mah hees gitu urang mah. Tah gitu. Jadi kitu bae. Tah untuk jawaban yang pertama jadi gini, antara kedua orang yang berseteru, heuk marawat dua nana, engke eta di akhiratna rek kumaha gitu. Nah ini nanti dikembalikan kepada niatnya ketika dia ribut gitu. Jadi lamun keribut di dunia nate ya parabut naon, terus dendam rek nepi ka mana gitu. Jadi lamun misalkeun dendamna teu da hese hukumananya ari jalma ribut teh kitu leus teu Pak. Jadi susah nu jelas dua orang ini nanti akan dikembalikan ke niatnya dulu ketika dia ribut. Gitu. Kalau memang dia niatnya itu memang punya niatan mau silih bunuh sampai gitu, ya berarti engke kaditunya dicemplung di neraka dua nana gitu. Tapi lamun cenah ributna henteu sampai boga niat silih bunuh, nya insyaallah moal sampai dugikeun ka nyemplung dina neraka, andai kan dina nyemplung nage pasti bakal
encat bakal naik karena sawarga gitu. Walaupun memang ari umumna jalmi mah seseueurna gitu model arurang kieu mah sigana teh ieu bahasa urangnya sigana teh meureun mampir heula ka neraka tapi mudah-mudahan mah ulah gitu. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi sakitunya Pak. Jadi engke nyuhunkeun di hampura ngirim yasin kene ngajak ngobrol gitu. Tos sekian bib. Ulah ngopi. Orang udud garaga. Jadi orang syukurannya panghebat-hebatna ari jalma anu geus maot mah sanajan teu sakola jadi bisa maca. Jadi pinterna luar biasa. Terus ari nu maot mah tina pendengaran luar biasa seukeutna. Mangka syaratna jalmi anu ngajajab kana kuburan nya sanajan ceplekna jeblok ieu ulah direretkeun di dia. Sekali deui lamun ceplekna sendalna naon ngaranna teh jeblok ulah disireretkeun. Nya kadang-kadang tina mapahna oge ulah buru-buru sing hati-hati. Sebab tina lengkahna ejeung suara kecepret sanajan leutik mangka ku si mayit bakal kadangun mending eta si mayit teh jalma soleh na sama nu ieu duraka mangka eta gambaran sendalna oge nyata ngajadikeun suara anu kacida gedena keungna gitu. Jadi tina adab-adab di dia lamun pacul esot montong diketrok dia babetkeun ka si mail ceun nya gitu. Ulah di kemreng itu menang tadi dia. Terus tina ayeuna salajengna tina masalah minta maaf panutus maot aya keterangan nya intina manu tadi bisa nya anu leuwih bagusna nama ke keluargana kali warisna kuring teh boga doraka jeung si bapa gitu dibejakeun kumaha carana urang mentah halalkeun sok ayeuna teh pihak anjeun nuhunkeun dihalalkeun engke urang di dia nembe silaturahmi ka kuburan atanapi jaroh gitu nya ngan wanti-wanti kasadayana ari manusia mah kapan cek aturan agama lamun urang bermusuhan keur sewot ulah leuwih ti 3 poe. Itunya tah gitu mana orang sadayana ieu mah jang nu ayeuna gitunya musuh urang lomboga musuh urang ulah lewat di 3 poe. Jadi urang sana heujeunkeun we hajakeun memang beratna luar biasa. Kadang-kadang lamun eta dibendung bakal eta jalma teh kagoda ku setan kumaha timbulna aing mah moal daek ngahampura kasalahan si eta sampai kana dirurupna gitu teh kan geus takabur eta teh nya takabur boro-boro ingat kana nu kitu inget siksaan ge luar biasa gitu. Bada syaratna ustura bonggo syaratna geus bae urang mah dialajar lamun urang boga musuh teu hade geus ulah lewat ti 3 poe nu geus mah geus teu naon-naon menta ka ahli warisna taras silaturahmi ka dituna ka kuburanana dia didoakeun bae doakeun nya gitu da nu dikubur mah langkung awas daripada urang gitu. Jadi cerdasna luar biasa, pinterna luar biasa, ajaibna luar biasa gitu. Mana we kartos anu salaguna mangke di lila misalkan maot bagus lila. Geus lila masih bisa bae nuhunkeun ka keluargana untina kitu nya ahli warisna. Jadi nagih teh lain utang bae karena dosa perdosan ge tiasa ka dia. Taras ka dituna jaroh ka ditu insyaallah gitu. Aya keringanan gitu nya. Jadi urang dengan dasar menyesal. Jadi syariat anu sakieu deun teh geus eta tekadkeun dosa urang, kelemahan urang, kasalahan urang, mangka urang minta ka hampura ka Gusti Allah nya terus doakeun anu dimusuhan ku urangna. Insyaallah da urang ngadoakeun ka si nu maot teh sabenerna mah bukan khusus ka nu maot, jadi doa nu hade teh kembali di ka diri urang gitu.
nya doa kabeh rek nu geus bae nu harek hirup silih doa teh lain jang batur tapi jang diri sorangan. Doa nu bener nu hade bakal menang barokahna. Doa nu salah di dunya keneh ge bakal kumahanya bakal karasa kasalahanana. Contohna urang ngadoakeun ka Mas Soni misalnya umpamananya doakeun nu goreng moga-moga teh modar umpamananya. Ayo ngul ngarnya. Nah, saret eta teh ibu lain khususna ka ditu kadang-kadang kuring ge sakedeung deui kaligana anu ngadek gitu. Nya, doa nu goreng mah pasti bae duka ting kaligana itu kali habek bae kawan gitu. Gitu nya. Jadi ngadoakeun mah sok nu hararade bae kabeh. Jadi antara doa pi doa nu hade dibalas ku hadean, nu goreng dibalas ku kagorengan. Itu sanajan urang ngadoakeun ka alam kubur nu harade sanajan jelema loba dosana itu bau ali tarok misalnya. Keukeuh urang mah kahadean terus-terusan didoakeunana. Dalam muntia masuk aya urang winu haji teu ujang mabok ono hayang ditahlilkeun. Kadang-kadang ngadoana teh moga-moga asupkeun neraka moga gitu misalnya gitunya. Kan eta teh doa gorengnya. Insyaallah gitu di dieu keneh ge bakal kanon karasa siksaanana hiji meureun moal dibere wedang gitu meureun nya da ngadoakeun anu goreng sanes. Moal dibere wedang kaduana rek balik tidak teh nya pasti aya anu ngabinasa ka urang sadayana gitu. Jadinya jadi doa anu sadaya mah nu saya mah sok geura don wakun alis warga di hampura dosana pan geus wolob dolin brak bewedang teh lobanya ngeunah teh kawan gitu. Teh eta doa anu saya mah kembali anu hade deui sakitu. Tambahan untuk masalah bagaimana kalau seandainya ada orang itu tidak tegur sapa kemudian sampai meninggal dunia. Pertama yang perlu kita pahami, di dalam hadis Nabi sudah jelaskan, kalau ada seseorang yang dia tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari, kemudian keduanya meninggal dunia atau salah satunya, maka akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat dilarang kita untuk tidak tegur sapa. Dan ini warningnya sebetulnya bukan cuma 3 hari. Sehari pun kalau tidak ada hajat tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita nggak senang sama orang bukan artinya kita putus tali silaturahmi. Artinya kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, jangan kita balas berbuat dolim dengan putus tali silaturahmi, nggak mau ngobrol, tetap tidak diperbolehkan. Karena kaidahnya kejelekan itu kalau dibalas kejelekan tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang baru. Cuma belum saja masalah yang baru itu muncul. Tapi kata para ulama, kalau kejelekan orang kepada kita, kita balas dengan kebaikan, dengan kehadean, dengan kebaikan, maka akan menyelesaikan masalah dan menimbulkan perkara positif yang baru. Sehingga jangan kita melakukannya. Habib, tapi di dalam asbab nuzul surah At-Taubah, yang mana Nabi kita Muhammad SAW pernah tidak menegur seseorang itu sampai lebih daripada 40 hari saja. Yang 3 orang itu yang nggak mau ikut perang itu dibiarkan sama Nabi kalau tidak salah sampai 40 hari. Ini bagaimana? Nah, ini wallahu a'lam bishawab, apa ini tarbiyah dari Nabi atau ini memang firman dari Allah seperti itu? Karena Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pada umumnya kita pokoknya tidak boleh membiarkan orang sehari 2 hari apalagi sampai 3 hari kecuali untuk tarbiyah. Contoh, kita punya anak nggak benar nih, sudah kita ingatin. Akhirnya kita sebagai ayah, ibunya, kita kasih hukuman sehari nggak kita sapa. Agar dia memiliki pendidikan dari kita sebagai orang tua. Sehingga nggak ada masalah, ini ada hajat, ada keperluan. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak diperbolehkan. Nah, yang perlu dipahami lagi, ada orang tidak pengen ketemu sama orang tersebut. Ini harus kita pahami. Mungkin orang ini tidak mau ketemu sama mereka, karena kalau ketemu akan ribut. Ini udur namanya. Dan ini kadang terjadi kepada suatu keluarga. Gara-gara masalah warisan dibagikan, ada orang yang memang keluarga itu nggak termasuk mendapatkan waris. Kemudian dia nggak terima karena dekatannya dia dengan si mayit. Setiap ada kumpul keluarga, ini orang pasti selalu ribut. Kalau ada orang ini selalu diributi. Nah, tatkala kita tidak datang ke sana, bukan putus tali silaturahmi atau bukan pengin tidak menegur dia, tapi untuk menjaga agar tidak jadi keributan. Nah, ini yang perlu dipahami.
Jadi umumnya kalau orang tidak tegur sapa tetap dilarang. Kecuali ada hajat seperti tadi, tapi tetap itu hanya untuk tarbiyah pendidikan saja. Kemudian yang terakhir, kalau seandainya seseorang itu berbuat salah, orangnya sudah meninggal dunia, maka cara kita untuk meminta maaf kepadanya dengan mendoakan istighfar atau minta ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Makanya kita ini dianjurkan habis sholat itu, dan ini sudah sering biasa dibaca di musola di masjid manapun, dzikir habis sholat yang berbunyi Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali asawi hukukil wajibati aliyya. Yang saya punya hak sama dia, artinya saya pernah berbuat salah kepada dia, sehingga ini kalau bisa diistiqomahkan. Karena kadang kita berbuat salah sama orang kita nggak sadar, ada yang kayak gini. Jadi atau ada orang tersinggungan, kita nggak merasa berbuat salah sama dia, dan memang dalam agama tidak dikatakan salah. Cuma karena dia ketersinggungan akhirnya menjadi salah. Nah, dengan kita baca istighfar ini mudah-mudahan melembutkan hati orang tersebut. Jadi intinya kita bertobat kepada Allah, berbuat salah kepada dia dengan memintakan ampun kepada orang tersebut. Kemudian ada pun ke kuburan, silakan mau ngobrol. Cuma kalau seandainya jawab ya hati-hati. Jadi nggak ada masalah kita datang ke kuburannya, kemudian kita berdialog, ngobrol, nggak masalah. Cuma tetap dalam tanda kutip itu kalau berani. Kalau seandainya aduh Beb, ke kuburan ngajak ngobrol, nah kalau jawab gimana Beb? Atau saya nggak ikhlas kecuali kamu harus ikut saya ke kuburan. Nah akhirnya jadi mau diperlakukan seperti itu nggak ada masalah. Mungkin itu lebih ke pengakuan kita punya dosa, lebih akhirnya kita merasa sehingga hidup lebih baik. Tapi yang paling penting bagaimana kita selalu mendoakan setiap kita berdoa, khususnya dalam salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja. Udah jam 10 ya lewat, yang bisa sedikit ini sebelum ditutup ada sedikit yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan masalah bab hutang. Di kita kan sering terjadi orang menghutang sama kita tapi susah untuk bayar. Atau mungkin termasuk kita juga ngutang sama orang lain tapi susah, sayang, ek bayar. Nah ini apa penyebabnya? Nah ternyata yang pertama mungkin di antara penyebabnya karena kita tidak tahu dan menganggap bahwa ketika bayar itu dikira nama berhenti menang pahala gitu. Laras Bu. Jadi ketika kita nih misalkan minjem uang 1 juta, 2 juta atau bahkan sampai 10 juta lebih. Nah, ketika kita punya rezeki mau bayar, nah ini kadang-kadang kan digoda, gitu. Nah, untuk menghilangkan rasa sayang ini dan sehingga gampang untuk berbayar, caranya gimana? Caranya ingat bahwa yang namanya bayar hutang ini kan hukumnya wajib. Nah, karena hukumnya wajib berarti ketika kita membayar hutang kita otomatis mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan saya bayar utang ini sejak niat untuk melaksanakan perintah Allah gitu. Jadi hutang lunas pahala naon? Pahala kenging gitu. Jadi anu sok kadang-kadang awal teh gara-gara naon? Gara-gara teu nyaho beureun dikira apa pada awal gitu. Jadi dikira baru menang pahala, padahal menang pahala. Sabab naon? Sabab bayar hutang teh hukumna wajib. Makanya biar kita nih kalau punya utang sama orang lain, biar bayarnya enteng, niat. Jadi niat saya bayar utang untuk melaksanakan perintahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita niat bayar utang sama orang lain, itu niat menyenangkan. Berarti pahalanya kan 2. Yang kedua niat menyenangkan. Di samping saya bayar utang, saya niat untuk menyenangkan dia. Karena apa? Karena saya yakin ketika kita bayar utang, nah orang yang diutangin itu akan senang, betul nggak? Nah itu berarti kan sudah 2 pahala. Dan ditambah-tambah niat-niat bagus yang lainnya. Pokoknya intinya gitu. Jadi di dalam masalah bab hutang, bilih urang sadayana gaduh hutang niatan. Jadi niat ngalaksanakeun parentahna Allah rek mayar hutang gitu. Supaya pahalana ageng, nu kadua niat nyenengkeun. Anu katiluna niat syukuran gitu. Ini pahalanya akan bertambah. Mungkin itu saja tambahnya. Baik, sebelum ditutup Al-Fakir ingat, siapapun yang punya utang kepada seorang
tatkala orang yang sudah meninggal dunia tidak lantas kita tidak membayar utang kepadanya. Ini banyak kejadiannya. Contoh, Kang Sony. Oh jangan, Haji Gaul. Ada. Saya punya utang sama Haji Gaul. Tapi mudah-mudahan Haji Gaul panjang umur sampai 1000 tahun insya Allah. Haji Gaul meninggal dunia. Ini akhirnya sebagian orang berprasangka kan orangnya sudah meninggal dunia. Ya artinya saya sudah tidak punya utang. Ini ada sebagian orang. Dan Al-Fakir mendapati sendiri orang yang seperti ini. Nah ini yang perlu difahami. Memang orangnya sudah meninggal dunia tapi dia punya istri, punya anak. Sehingga ulama tetap mewajibkan kepada kita kalau kita punya utang, orang yang sudah meninggal dunia wajib kita untuk membayarnya kepada siapa? Ahli warisnya. Sebagian orang berpemahaman kalau orang yang sudah meninggal dunia ya selesai. Kan saya berarti selesai sama dia. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya tanggungan. Maka kita tetap wajib membayar utang tersebut. Kita berikan kepada siapa? Ahli warisnya, baik itu istri ataupun anak-anaknya. Baik, itu saja yang Al-Fakir sampaikan, dan terima kasih jazakumullah khairan jaza di acara ngopi pada malam kali ini karangannya 2 kepada Ustadz Ugin, alhamdulillah dari Bubulak, kemudian juga ada Ustadz Asep dari Karanganyar, ada Ustadz Muslih dari Cisambi, dan semuanya para pemuda-pemudi, bapak dan juga ibu-ibu alhamdulillah yang sudah hadir, terkhusus kepada Kang Samson Saiful Bed yang sudah menyediakan, Masya Allah. Kita di acara ngopi ini Pak Bu, para pemuda-pemudi, kita tidak pernah mewajibkan ada kayak gini ya. Ini biar nggak salah paham, tidak diwajibkan. Bahkan kita selalu mengingatkan kalau mau menyambut kita air putih saja sudah cukup. Tapi kita doakan tatkala beliau dengan ikhlas. Ini ikhlas ya kan sama saya. Nggak pakai cerita sama Kang Sony Haji Dadia Haji Gaul ikhlas ya, tapi ya lumayan ya keluar banyak juga. Kita doakan mudah-mudahan yang sudah dikeluarkan ini diganti oleh Allah lebih banyak, lebih berkah, dan kembali kepada keluarga beliau. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.